Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semuanya. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di Edi Puyuh Jambi tentunya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Makin kesini makin rame semuanya. Yang dari Tanjung Pinang, yang dari Riau ya. Setiap hari sore menyimak katanya sambil menunggu buka puasa, mantau video saya. Terima kasih yang dari Riau ya. Kemudian yang dari Tanjung Pinang juga terima kasih hadir selalu. Juga yang dari Gresik hadir selalu sambil mantau video. Mungkin sambil menjelang buka puasa, sambil mempelajari video, sambil nonton video. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya di situ. Oke kawanku, yang ada di Jombang juga terima kasih. Di Gresik selalu hadir, ada Ibu Lisa di situ. Yang ada di Sukabumi, Jajun Channel, terima kasih. Kemudian yang ada di Bandung, Tio Prasetyo, terima kasih juga. Kemudian ada yang di mana nih? Yang di Kalimantan, di Pangkal Embun, ya, yang ada di Pangkalan Embun. Siapa di situ lupa saya. Ada Bang Sambiring di situ, Sambiring ya. Kemudian ada Agus Sahril yang ada di Sungai Ayak. Kemudian yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, semuanya yang ada di Kalimantan. Yang ada di Bulukumba. Terima kasih hadir selalu. Yang ada di, nah ini dia nih, kemarin masuk dari Timor Leste, dari Malaysia. Halo, apa kabar kawanku Malaysia? Jauh-jauh bener ya kita ini. Ya, tapi terasa dekat di hati ya, dengan adanya konten, dengan adanya kebersamaan kita saling mengisi kekurangan, saling memberikan informasi yang ada di YouTube tentunya. Yang ada di Klaten hadir selalu katanya, Lamongan juga, kemudian Banyuwangi, Banyumas, terus kemudian Solo, Ponorogo, kemudian yang ada di Tuban ya, Tuban. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedepan rekan-rekanku mungkin yang baru nyimak, yang baru subscribe, yang baru masuk di channel saya, ya, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung dengan kami, juga dengan rekan-rekan di seluruh Nusantara. Channel ini mungkin untuk Nusantara saja ya, di channel Nusantara mengenai masalah dunia perpuyuhan kawan, masih di seputaran perpuyuhan di sini. Ada rekan-rekan tanya ini, kita tidak tahu juga dari mana ya. Tadi juga banyak sekali yang memberikan pertanyaan, juga memberikan saran untuk kita semuanya. Jadi pertanyaan ini mungkin sifatnya umum ya. Ini hadir dari rekan kita yang ada di Bengkulu tentunya. Di sini dia tanya, Mas, gimana peternak puyuh ini agar supaya sukses? Suksesnya peternak puyuh di mana? Waduh, kawan. Ini dia nih. Suksesnya ternak puyuh di mana kawan? Nah itu. Coba begini. Keberhasilan untuk beternak puyuh itu tidak mudah kawan. Itu tidak mudah. Banyak sekali lika-liku jalan ya. Tentu kalau yang namanya kita mau sukses itu pasti banyak lika-likunya kawan. Itu pasti banyak uji cobanya kawan. Itu pasti banyak ujiannya di situ. Saya aja dari nol itu sudah hampir mengalami tutup berapa kali. Ya, hampir collab berapa kali. Ya terus saya pantang mundur saya. Sebelum kita berhasil ya jangan mundur dulu kan. Kalau yang namanya kita usaha ini di tengah-tengah perjalanan kita ada hambatan, mungkin pas di waktu itu telur nggak laku, telur numpuk, kemudian harga pakan naik, nggak imbang dengan telur, ya itu memang sudah menjadi resiko kawan. Jadi kalaupun memang ada peternak yang mau baru mencoba, ya silahkan saja. Ya ada pahitnya, ada manisnya, ada getirnya juga. Semuanya yang namanya usaha, baik usaha itu ya semuanya. Ternak kambing lah, ternak lele lah, mungkin yang ternak ayam lah, ayam petelur lah, kemudian ayam potong lah, itu semuanya pasti pernah mengalami naik, pernah mengalami turun gitu. Nah, tetapi di sini kami sampaikan secara detail ya. Jadi kami ini ternak mulai dari tahun 2015 ya sampai sekarang, itu sudah hampir 9 tahunan ya, 9 tahunan ternak. Kunci suksesnya di mana? Nah, kunci suksesnya begini kawan. Kalaupun kita masih baru belajar, kita baru masih memelihara 100, 200, 300, 400, 500,
itu belum membuahkan hasil yang nampak, kawan. Itu hanya kita mencari kesibukan di luar daripada kesibukan. Nah, ini mencari kesibukan di luar daripada kesibukan. Artinya gini, kita punya kesibukan tersendiri, mungkin kerja, ya nggak usah muluk-muluk, kawan. Saya yakin kawan kita ini mungkin imbang dengan saya masalah ekonominya itu di menengah ke bawah ya. Kalau untuk menengah ke atas mungkin ya masih jauh ya. Jadi gini, kalau untuk awal ya mencari kesibukan di tengah-tengah kesibukan. Jadi gini, yang saya maksud itu mungkin kita pekerja buruh ya. Kita pekerja buruh mungkin di salah satu pabrik, atau mungkin kita kerja bangunan, atau mungkin kita kerja ya serabutan lah intinya gitu. Jadi kita memelihara puyuh itu 100, 200, 300 sampai 500. Nah, itu kan untuk sampingan, kawan. Ya, itu hanya untuk sampingan. Tetapi kalau kita mau kuncinya sukses ya kita melihara harus banyak. Harus di atas 1000. Boleh melihara di bawah 1000. Tetapi itu tadi, manfaatkan di pembibitan, kawan. Karena apa? Kuncinya suksesnya kita di peternakan puyuh ini di pembibitan, kawan, ya. Semuanya itu kalau kalau sukses, maupun ternak lele, maupun ternak ayam, maupun ternak kambing, itu kunci suksesnya itu di pembibitan, kawan. Ini sebenarnya ini ilmu rahasia yang tidak harus saya sampaikan, tetapi ya untuk apa saya pendam? Kan gitu. Untuk apa saya pendam? Kalau kitanya bisa pembibitan, insya Allah, kawan, itu akan berjalan. Nah, pembibitan dari mana? Kita mulai dari harga telur. Harga telur itu sudah 2 kali lipat dari harga konsumsi. Itu di situ kita sudah menang, gitu. Pertama itu tadi, harga telur tetas itu 2 kali lipat harganya daripada telur konsumsi. Nah, kemudian pembibitan, harga pembibitan, kalaupun kita modal, mungkin modal pakan, mungkin modal listrik, kita hitung-hitung, itu ketemunya separuh, kawan, modal separuh. Istilahnya bagi 2, artinya kalaupun kita dapat 1 juta kotor, kita bagi 2, 500 untuk modal, 500 itu adalah keuntungan, kan gitu. Nah, terus kemudian dari kita penjualan telur, kemudian kita bibit, dan kemudian kita pasti masih ada telur konsumsi yang untuk hari-hari kita. Telur konsumsi itu kita melihara 300, 400. Taruhlah kita melihara 1000. Yang 500 ini untuk indukan, yang 500 konsumsi. Jalan, kawan. Jalan. Nah, terus ya Pak Edi itu mudah saja ngomong, caranya gimana? Nah, kalau memang mau pembibitan, di video-video saya sebelumnya itu kan ada masalah pembuatan indukan yang FS, kawan. Tapi kalau kita penjualan bibit, begitu bibit itu belum bisa dibedakan mana jantan mana betina, ya kita nggak bisa. Itu namanya belum menuju kesuksesan. Karena apa? Kita pasti dikomplain dengan orang, kawan. Pengalaman saya yang sudah kalau untuk arah ke situ itu sering dikomplain. Karena apa? Jantan betina masih kita jual. Terus nanti pembeli komplain, Pak, banyak jantannya, Pak, rugi saya di sini. Pembeli komplain. Kita nggak bisa jaga member kita nggak bisa jaga konsumen kita. Harusnya kita bisa menjaga konsumen kita agar supaya tidak lari, kan gitu. Tapi kebanyakan kawan-kawan ini kalau bibitnya masih campur, ya silahkan dijual, tetapi ya harus ada kejujuran. Pak, ini masih campur, ya. Ataupun Pak, ini sudah FS, atau ini masih campur. Kalau bisa saran saya, yang masih campur ini sebaiknya jualnya itu ya di harga di umur 30 lebih, karena kita sudah tahu jantan betina. Kenapa? Di mana tempat untuk yang jantan ini nampaknya kita dihargai murah, kawan. Ya, di mana tempat kita dihargai murah. Karena apa? Ya karena badannya kecil. Kalau untuk betina kan badannya besar. Ya, jadi gitu, kawan. Nah, terus kemudian cara pemasaran, Pak, seperti apa? Agar supaya tahu kalau kita ini pembibitan, tahu kalau kita ini punya telur tetas, FS, dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau untuk pemasaran, gunakanlah media sosial, kawan. Ya, ada Facebook, ada YouTube, kemudian ada IG, kemudian ada banyak sekali itu. Nah, itu edukasi itu memang perlu. Edukasi itu memang penting. Kalau kita ternak, kita mau jualan telur tetas, kita mau jual bibit, kalau kita tidak mengedukasi, ya itu hanya jalan di tempat, kawan. Ya, itu hanya jalan di tempat, dan itu pasti. Tetapi kalau kita memang mau melangkah, mau maju, mau berhasil, perlu keuletan di situ.
ditempa badai, dam, hampir kolab, akhirnya tumbuh lagi ya kan. Kemudian dihantam angin lagi dengan harga yang tidak seimbang, tab, mundur lagi, nanti muncul lagi ya. Seperti itulah kawan dunia usaha ya. Cuman ya itu tadi, tetaplah kita semangat, yakinkan diri kita. Mudah-mudahan kita sukses, kita bisa berkarya, kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain ya. Tujuan saya mengedukasi seperti ini agar kawan-kawan yuk semangat. Semangat, kita berikan edukasi yang pasti, yang positif untuk rekan-rekan kita yang pemula. Kita tolong mereka ya. Jangan mencari imbalan, kalau untuk imbalan rezeki mah pasti sudah mengikuti kawan. Ya. Dengan adanya edukasi yang seperti ini, kami mengharapkan juga rekan-rekan para peternak di seluruh Nusantara, ayo semangat. Ya, gapai cita-cita kalian. Ya, belajar pembibitan. Ya, di video-video saya ada untuk pemurnian seperti apa, untuk mencapai agar supaya hasilnya pembibitan baru netes bisa dibedakan seperti apa. Di video-video saya sebelumnya ada, silahkan cari saja. Makanya setiap nonton video jangan sampai di skip kawan. Jadi nanti kita pengetahuan, pengamatan, penilaian kita itu terputus-putus, akhirnya tidak bisa nyambung ya. Seperti itu kawan-kawan. Kunci suksesnya di mana, menuju suksesnya seperti apa. Syukur kalau kita bisa mengoplos pakan, mengaduk pakan sendiri dengan pakan adukan ya. Rumus sudah saya berikan, semuanya sudah saya berikan, tinggal kita yang menjalaninya ya. Silahkan scroll saja video saya ke bawah, apa yang mau dituju di situ ada semuanya. Untuk kawan-kawanku semuanya, kami terbuka di sini, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Andai kata memang di dalam YouTube itu belum bisa mungkin ketemu jodohnya ataupun masih ada kendala, ya silahkan pertanyakan saja di kolom komentar di YouTube. Insya Allah kalau saya lagi ada senggang, saya balas. Tetapi kalau balasan saya terlambat, ya saya mohon maaf karena banyak sekali kegiatan yang harus saya selesaikan. Mungkin hanya itu rekan-rekanku, kurang lebih mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah nyimak, terima kasih yang sudah mantau channel kami. Salam persaudaraan untuk kami, dan juga ke depan kita menyongsong lebaran ya. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita dan kita saling memaafkan ya. Kawan-kawanku semuanya, kurang lebih mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.